Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Kali ini gue ngelanjutin mata kuliah dari yang sebelumnya. Kemarin kita sempat ngebahas tentang apa itu teknik industri dan sebagainya. Intinya itu kemarin adalah pembukaan aja. Nanti bakalan ada part keduanya. Terus kemudian sekarang kita masuk ke kelas pertama, di mana ini adalah salah satu mata kuliah inti dari program studi teknik industri, di mana ketika kalian masuk ke program studi teknik industri, mata kuliah ini bakalan ada di setiap kampus, nggak hanya di kampus tertentu aja, tapi semua kampus dengan prodi teknik industri pasti bakalan dapat mata kuliah ini, yaitu elektronika industri. Di kelas elektronika industri ini bakalan dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu bakalan teori. Teori bakalan dibagi menjadi 2. Terus kemudian nanti bakalan ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di video terpisah. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai elektronika industri yang chapter pertama. Di chapter pertama ini kita akan membahas tentang konsep elektronika, hardware elektronika, kemudian logika dasar pemrograman. Di bagian konsep elektronika, kita semua tahu bahwa teknik elektronika industri adalah bidang teknik yang fokus mempelajari semua tentang komponen listrik serta berbagai macam peralatan semikonduktor. Teknik elektronika industri digolongkan ke dalam bagian teknik listrik atau teknik elektro. Jadi bisa dibilang teknik elektronika ini satu rumpun dengan teknik elektro juga, karena emang main subjeknya ada di teknik elektro. Hanya saja di teknik industri ini kita hanya mengupas kulit-kulitnya saja, jadi nggak sampai masuk ke dalamnya. Bisa kita lihat di depan. Kompetensi yang akan dipelajari meliputi pengetahuan dan keterampilan listrik dan elektronika umum. Kemudian ada pembahasan mengenai microcontroller dan microprosesor. Kemudian ada pneumatik dan PLC, serta pemrograman berbasis komputer yang erat kaitannya dengan proses produksi industri. Disclaimer, untuk kelas kali ini hanya merupakan kelas singkat dan tidak membahas terlalu mendetail di setiap topiknya. Disarankan agar membaca buku acuan perkuliahan yang lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab sebisa mungkin. Kemudian yang perlu kita tahu adalah mata kuliah elektronika industri akan mengkaji tentang, pertama, ada konsep elektronika yang digunakan dalam proses kontrol di dunia industri, seperti komponen-komponen yang digunakan dalam elektronika industri, termasuk di situ ada sensor dan transducer, aktuator, motor listrik, dan komponen-komponen elektronika daya. Terus kemudian ada prinsip logika kombinasional dasar pemrograman PLC, fungsi-fungsi khusus dalam pemrograman PLC, kemudian perancangan dan implementasi logika, dan juga kombinasional dengan penyelesaian akhir menggunakan pemrograman PLC. Dan selanjutnya akan dibahas juga perancangan dan implementasi logika sekuensional dengan penyelesaian akhir menggunakan pemrograman PLC, serta aplikasi sistem elektronika berbasis PLC. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 poin dalam kelas kali ini. Kita mulai dari pertama. Kita akan membahas mengenai hardware elektronika, di mana ada 3 poin penting. Pertama, komponen elektronika daya, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem penyearah daya. Nah, yang terakhir dalam hardware elektronika ada sistem aktuator. Pertama, tujuannya adalah agar kita mampu menjelaskan konsep elektronika yang digunakan dalam proses kontrol di industri, kemudian mampu menjelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam elektronika industri seperti sensor, transducer, actuator, motor listrik, dan komponen-komponen elektronika daya. Dan selanjutnya, agar kita mampu melakukan pemrograman logic controller atau PLC sebagai prosesor utama dalam sistem kontrol industri.
Pada 1.1, kita akan membahas mengenai komponen elektronika daya. Terdapat 4 poin, di mana pertama ada dioda daya atau sering disebut dengan power diodes, kemudian ada transistor, kemudian ada power bipolar junction transistor, dan selanjutnya ada insulated gate bipolar transistor. Di bagian pertama, dioda daya atau sering disebut dengan power diodes memiliki daya yang besar, di mana kemampuan menangani tegangan dan arus yang lebih besar, memiliki respon frekuensi atau kecepatan pengsaklaran lebih rendah dibanding dioda sinyal. Jadi dalam dioda daya ini, kekuatannya atau kemampuannya untuk menangani tegangan atau arus dia lebih responsif daripada dioda sinyal, karena dioda daya ini bekerja secara langsung. Jadi ada kontak langsung antara arus dengan diodanya. Kemudian di transistor sendiri adalah komponen elektronika yang fungsinya sebagai saklar atau switch atau pengendali yang terbuat dari bahan semikonduktor. Resistor yang secara eksklusif bertindak sebagai saklar ini pada umumnya mempunyai 2 hingga 4 kaki terminal. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, di situ contohnya resistor dengan 3 kaki. Kemudian beberapa komponen yang termasuk resistor antara lain adalah PUT atau Programmable Unijunction Transistor, ada juga UJT atau Unijunction Transistor, dan juga GTO, Gate Turn Off Switch, dan juga Photo SCR. Kemudian di bagian ketiga ada Power Bipolar Junction Transistor atau sering disebut dengan BGTS atau transistor bipolar, adalah semikonduktor di mana lapisan tipe N dasar atau tipe P diapit di antara lapisan emitor dan kolektor dari tipe yang berlawanan. Ada 2 polaritas yang tersedia, yakni PNP dan NPN. Perangkat PNP terdiri dari lapisan tipe N yang diapit di antara 2 lapisan tipe P. Contoh konkretnya nanti akan dibahas di video ketiga, di mana nanti akan ada pengaplikasiannya juga. Kemudian kita lanjut di bagian terakhir dari komponen elektronika daya adalah power MOSFETs, insulated gate bipolar transistor atau sering disebut dengan IGBTs. IGBTs adalah kependekan dari insulated gate bipolar transistor yang merupakan kombinasi dari bipolar junction transistor atau BJT dan metal oxide field effect transistor atau MOSFET. Ini adalah perangkat semikonduktor yang digunakan untuk mengalihkan aplikasi terkait. Jadi IGBT ini adalah insulated gate bipolar transistor karena IGBT adalah kombinasi MOSFET dan transistor yang memiliki kelebihan dari kedua transistor dan MOSFET. MOSFET memiliki keunggulan kecepatan switching tinggi dengan independensi tinggi, dan sisi lain BJT memiliki keunggulan gain yang tinggi dan tegangan saturasi rendah. Keduanya terdapat pada transistor IGBT. IGBT adalah semikonduktor terkontrol dengan tegangan yang memungkinkan arus emitter kolektor besar dengan penggerak arus gerbang hampir nol. Jadi kita bisa tahu bahwa IGBT ini merupakan semikonduktor di mana dia arus penggeraknya itu hampir nol, karena ini hampir mirip dengan yang pertama tadi, hanya saja di sini dia lebih reliable karena menggabungkan 2 insulate seperti itu. Kita bisa tahu bahwa tujuan dari IGBT ini adalah dia menggabungkan antara PBGT tadi dengan penggabungan yang lebih baru lagi, seperti itu. Kemudian di bagian 1.2 terdapat sistem penyearah daya. Sistem penyearah daya kali ini di bagian pertama ada penyearah daya dioda, merupakan dioda yang dapat dipakai atau dibuat menyearahkan daya arus bolak-balik menjadi arus searah. Prinsip ini dipakai pada saat kamu membutuhkan tegangan DC dari sumber tegangan AC, seperti pada listrik rumah tangga. Jadi ketika listrik rumah tangga itu sebenarnya dia menggunakan dioda seperti yang kita tahu, bahwa
tadinya tegangan yang masuk ke rumah-rumah itu kan beraliran atau dengan arus DC, kemudian diubah dengan AC seperti itu, dan bisa sebaliknya. Kemudian di bagian konverter, konverter merupakan sebuah listrik atau perangkat elektromekanis untuk mengkonversi energi listrik seperti transformator, di mana dia mengubah tegangan dari AC listrik. Kemudian istilah lain juga bisa merujuk seperti mesin listrik yang digunakan mengkonversi salah satu frekuensi dari arus bolak-balik frekuensi menjadi jenis lainnya. Kemudian di bagian ketiga, konversi daya ada 4 tipe. Jadi sebenarnya ini sebelum kita masuk ke bagian ketiga, konversi daya itu sebenarnya ada 4 tipe konversi. Tergantung jenis pemanfaatannya juga, yaitu yang pertama ada penyearah, kemudian ada DC copper, kemudian ada inverter, kemudian AC to AC converter. Kemudian di bagian kedua, converter AC to DC atau disebut juga penyearah terkontrol. Kita perlu memahami dulu bahwa sebelum masuk ke bagian kedua itu ada jenis arus AC atau DC. AC itu merupakan direct current atau yang biasa disingkat dengan, kita biasanya nyebutnya dengan alternating current sebenarnya kalau dengan AC ini. Kemudian apabila DC itu merupakan tipe arus listrik searah, di mana alirannya secara langsung. Maka dari itu dia disebut dengan DC. Nah, fungsi konverter AC to DC atau penyearah tersebut biasa disebut dengan rectifier, dan juga merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik atau AC menjadi sinyal sumber arus searah atau DC. Kemudian di bagian ketiga ada konverter AC to AC atau controller tegangan AC. Jadi kenapa sih kalau kita bertanya-tanya kenapa ada konverter AC to AC? Bisa jadi kita memang membutuhkan arus dengan jenis AC, tapi hanya saja kita ingin mengatur tegangannya seperti itu. Misalkan arus AC dari PLN bertegangan sekian, tapi ternyata kita peralatan rumah tangga di rumah harusnya dengan tegangan sekian, walaupun dengan jenis aliran yang sama, tapi kita memerlukan converter di situ. Nah, maka dari itu kita menggunakan converter AC to AC. Jadi dia sebenarnya mengatur tegangan AC atau AC controller seperti itu. Konverter AC to AC ini merupakan satu fasa dan juga merupakan konverter yang dapat menghasilkan tegangan keluaran AC variabel dari sumber AC tetap. Tegangan keluaran variabel diperoleh dengan mengatur sudut penyalaan alfa seperti itu. Kemudian konverter DC to DC atau DC copper merupakan sebuah konverter DC ke DC dengan sirkuit elektronik atau perangkat elektromagnetis yang mengkonversi sumber arus searah dari satu tingkat tegangan ke tegangan yang lain. Ini adalah jenis konverter daya listrik. Tingkat daya berkisar dari sangat rendah ke sangat tinggi. Kemudian konverter DC to AC biasa disebut dengan inverter. Sorry, di situ gambarnya belum dilampirkan, jadi nanti bisa menyusul. Kemudian mengutip dari Altestor, inverter adalah perangkat daya yang dapat mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik pada tegangan yang lebih tinggi. Di bagian 1.3 ada sistem actuator. Di sini dibagi menjadi 4. Pertama ada solenoid, kemudian ada valve, kemudian ada pneumatik, dan yang terakhir ada hidrolik. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu actuator dan fungsinya. Nah, fungsi seperti yang kita tahu bahwa actuator itu terdiri dari 4 part yang berkaitan. Salah satunya adalah valve. Kemudian actuator pada elektronika industri
adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Actuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Jadi penggeraknya merupakan motor listrik dari actuator sendiri, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di antaranya microcontroller. Kemudian di bagian pertama ada solenoid. Solenoid adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Kemudian dalam kasus solenoid ideal, panjang kumparan adalah tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit dalam lilitannya. Dan medan magnet di dalamnya adalah seragam dan paralel terhadap sumbu solenoid. Kemudian valve sendiri atau katup adalah salah satu komponen yang umum ditemukan pada mesin, termasuk mesin mobil. Secara umum, kegunaan valve adalah untuk mengatur aliran fluida, baik secara cairan maupun gas. Dan di bagian ketiga, pneumatik, di mana pneumatik sendiri adalah sebuah sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi pada dunia industri. Pemakaian teknologi terkontrol pneumatik murni saat ini sudah jarang, sehingga banyak industri yang mengubah teknologinya menggunakan perpaduan teknologi elektrik dengan pneumatik. Salah satu contohnya adalah teknologi yang digunakan pada PLC, nanti yang akan kita pelajari juga, di mana PLC digunakan sebagai pengendali dan digunakan sebagai komponen daya. Dan yang terakhir di bagian actuator ini merupakan komponen yang sangat penting juga untuk membangun suatu sistem actuator yang baik, di mana ada hidrolik. Prinsip kerja hidrolik sendiri merupakan yang didasarkan pada tegangan konstan pegas. Kemudian daya tersebut menciptakan sumber daya untuk mesin. Mesin menggunakan tekanan fluida hidrolik mengendalikan tekanan konstan untuk menggerakkan benda kerja melawan fluida atau menekan material ke dinding mesin hidrolik. Jadi sistem actuator itu terbangun dari 4 poin. Pertama solenoid, valve, pneumatik, hidrolik. Semuanya saling berkaitan. Jadi apabila salah satu sistem tidak bekerja dengan maksimal, maka sistem actuator sendiri akan fail. Kecuali kita punya sistem backup, itu yang memang perlu. Hanya saja di sini tidak akan dibahas mengenai sistem backup sendiri. Kemudian ada juga pembahasan mengenai konsep elektronika, di mana pertama akan membahas mengenai sistem sensor dan transducer, kemudian motor DC dan AC, kemudian sistem penyearah daya. Sistem transducer sendiri merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke energi lainnya. Bentuk energi tersebut diantaranya seperti listrik, mekanikal, elektromagnetik, cahaya, kimia, akustik, dan juga panas. Kemudian, seperti yang kita bahas tadi, apa sih motor AC itu? Stator motor AC memiliki kumparan yang disuplai dengan arus AC dan menghasilkan medan magnet yang berputar. Rotor motor AC berputar di dalam kumparan motor listrik yang dipasang pada poros keluaran yang menghasilkan torsi oleh medan magnet yang berputar. Kemudian untuk motor DC sendiri pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu motor AC dan masing-masing menggunakan rotor yang berbeda. Kemudian seperti kita tahu, motor sinkron atau sering disebut dengan motor sinkron tersebut merupakan motor sinkron yang terdiri dari rotor yang diberi energi oleh pasokan dari direct current. Kemudian stator yang memiliki belitan 3 fase yang dimana daya akan berasal dari lilitan tersebut yang
merupakan suplai langsung, dan kemudian sekarang ketika kedua suplai ini diberikan pada tegangan tertentu, arus akan ditarik dan kumparan di dalamnya menghasilkan medan magnet. Ketika medan AC berputar, meskipun stator tidak berputar, medan tiga fasa akan memberikan efek putaran, dan medan DC berinteraksi dihasilkan torsi yang mengarah pada putaran. Kemudian ada juga motor induksi atau asinkron. Motor induksi sendiri bervariasi hanya dalam satu bagian. Motor ini tidak memiliki bidang DC terpisah. Sebaliknya, rotor berputar karena pengaruh indukstansi atau transfer flux. Rotor akan mencoba mengikuti flux tiga fasa di stator dan karenanya berputar. Motor ini kemudian digunakan pada contoh konkretnya seperti kita tahu di peralatan rumah tangga ada kipas angin. Kemudian motor sinkron juga mampu beroperasi dengan frekuensi suplai yang presisi karena tidak merespon pada induksi. Medan magnet pada motor sinkron dihasilkan oleh arus yang dialirkan melalui cincin selip. Motor sinkron bekerja lebih cepat daripada motor induksi karena kecepatannya dikurangi dengan slip dari motor asinkron. Motor induksi juga menggunakan medan magnet pada rotor motor, namun dia menggunakan induksi yang dibuat oleh arus induksi sendiri. Kemudian kita masuk di bagian pertama. Di bagian sistem sensor dan transducer, pertama ada jenis transducer resistif kapasitif, itu di gambar yang paling pertama, merupakan transducer yang baru akan bekerja jika mendapatkan energi tambahan dari luar. Transducer jenis ini tidak menghasilkan tenaganya sendiri, namun transducer ini dapat melakukan perubahan nilai resistansi, indukstansi, atau kapasitansi jika mengalami perubahan. Transducer pasif memiliki beberapa jenis, yaitu resistif, kapasitif, induktif, dan foto. Kemudian di bagian kedua, yang di sebelah kanannya, ada transducer aktif, atau merupakan transducer yang mampu bekerja tanpa bantuan energi dari luar dan bekerja dengan menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Transducer ini tidak membutuhkan daya pemantik atau sumber daya dan dapat menghasilkan energi listrik sendiri. Kemudian ada juga induktif piezoelektrik, di mana menggunakan sensor getaran. Piezoelektrik ini menggunakan prinsip momen dipol yang menyebabkan pemadatan muatan listrik dan perbedaan tegangan listrik ketika disekat. Pemberian medan listrik kemudian menyebabkan terjadinya daya gerak listrik dan menghasilkan gerak mekanis atau sebaliknya. Gaya ini mampu mengubah ukuran benda menjadi lebih panjang, tetapi memperkecil lebar penampangnya. Kemudian di bagian ketiga ada juga optik sensor atau sistem sensor yang menggunakan optik atau lebih dikenalnya dengan sensor cahaya, di mana dia mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Transducer jenis ini bekerja berdasarkan sensor cahaya yang mengenai penampangnya. Ada juga jenis magnetik. Salah satu contohnya adalah tap head, di mana tap head sendiri adalah jenis transducer yang digunakan dalam tape recorder untuk mengkonversi sinyal listrik ke magnet dan sebaliknya. Tap head ini juga dapat digunakan untuk membaca kartu kredit, debit, karena strip dari pita magnetik di bagian belakang tap head tersebut merupakan salah satu aplikasi dari sistem sensor ini. Kemudian ada ultrasonik, di mana transducer ultrasonik merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah beberapa jenis energi lain menjadi getaran ultrasonik. Ada beberapa tipe dasar, yakni diklasifikasikan berdasarkan sumber energi dan media tempat gelombang dihasilkan. Kemudian yang paling akhir ada sistem sensor dengan infrared. Konsep dasar yang digunakan infrared untuk mendeteksi
sistem sensor yang dia menggunakan gelombang inframerah. Nah, untuk pengaplikasiannya ada beberapa poin di sini. Pertama, berdasarkan suhu atau temperature. Salah satunya adalah sensor suhu LM35, contohnya. Kemudian ada sensor suhu thermistor, sensor suhu resistan thermal detektor atau RTD, sensor suhu dan kelembaban atau biasa digunakan di industri, yakni SHT11. Kemudian yang kedua ada sensor kelembaban juga. Kemudian ada sensor cahaya. Sensor cahaya komponen yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran tertentu. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, suhu, sinar, dan kimia menjadi tegangan atau arus listrik. Kemudian juga ada gas. Kemudian ada pengaplikasiannya di biomedis. Ini semua akan dibahas di video ketiga. Jadi, poin di part 1 ini merupakan pengertian awal dulu. Nanti selanjutnya akan ada juga motor AC dan DC, kemudian ada sistem penyearah daya, kemudian kita juga akan belajar mengenai logika dasar pemrograman PLC. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar, dan bisa juga diberi masukan perlu apa saja yang ditambahkan dalam kelas selanjutnya. Kemudian di kelas selanjutnya akan diupload mengenai elektronika industri chapter 2 dan disusul dengan elektronika industri dengan pengaplikasiannya dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Semoga kelas kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.